susah dioperasionalkan. Ada persepsi. Jadi kita ngambil, saya udah ngasih banyak ke Rizky tuh penelitian, PPT saya, udah. Sekarang balik lagi ke Kementerian Kesehatan. Ini mah mau lompat pagar. Gitu. Ibu, hai, di kelas bu? Iya. Bener bu? Iya, saliklah bu. Saliklah bu. Sakedap bu. Bu. Iya, Hari ini lucu, geli bu sama diri sendiri. Tapi kemarin tuh kan disuruh ini Bu, disuruh dari Kementerian Kesehatan. Kemarin yang revisi pertama. Ini aja katanya, yang ini aja. Makanya Rizky. Maksud saya kalau kamu konsisten maksudnya Bu Teta itu, kalau kamu pakai yang ini, pakai terus yang ini, jangan sampai di bab satu masuk teori yang lain. Kamu di bab satu masuk teori yang lain? Enggak, pakai yang ini Bu. Hari biar masalahnya kata Bu Teta apa? Kementerian Sosial apa Kesehatan katanya. Ini menurut siapa? Oh iya, Kemenkesnya, Kemensos ini. Iya. Ada yang Kemensos mana? Enggak ada. Ini Terus yang saya teori, juga. Saya juga ini yang ini pakai ke Kemenkes. Yang ini teori yang ininya. Kalau teori yang di sini yang masuk di sini dari mana? Apa? Di sini masuknya teori siapa? Tentang stunting. Tentang stunting itu yang kemarin menurut Haribowo. Mana? Bukan Aribowo, Herbowo. Ya. Praktiknya masih terdapat berbagai informasi yang menunjukkan belum optimal fungsi keluarga dalam mendukung. Kan tadi yang dipertanyakan itu stunting, pencegahan anak stunting. Kamu stuntingnya ngambil dari Kemenkes. Ya. Nah saya tanya, kalau di bab 1 kamu masukin stunting dari siapa, pendapat siapa? Jadi ini teori Dari Kemenkes juga Bu. Di bab 1. Jadi dari Kemensos nggak ada. ada. Tuh. Kamu ternyata ngasih materinya, materi kuliah. Jadi kalau ada dari Kemensos, kamu teh apa namanya UPT Kemensos, Iya. UPT. Oh jadi masukin. Oh, oke. Kecuali kalau nggak ada. Saya udah ngasih PPT kepada dirimu. Ngasih juga hasil Ini emang penelitian. tulisan saya. Kenapa saya menulis ini? Karena yang saya tahu, kamu menuliskan ini ya, konsep stunting itu dari Kemenkes. Tapi kalau kamu kan udah dikasih materi itu sama Bu Teta, ternyata ada konsep atau teori stunting dari Kemensos. Mending pakai lo Kemensos. Itu maksudnya nggak salah kamu. Iya. Tapi kamu harusnya dibaca nggak materi itu Bu Teta? Dibaca. Hah? Dibaca Ada. tapi nggak ngerti. Ada. Artinya kamu tidak mengubah ini. Ini kan catatan perbaikan terakhir dari Bu Teta. Ini nggak salah kalau kamu pakai ini juga. Dengan catatan kalau tidak ada yang dari Kemensos. itu maksudnya supaya lebih pas dengan peksosnya gitu Iya. loh. Ya itu maksud saya tuh. Dari perspektif pekerjaan sosial itu kan kalau Kemensos beda dengan kalau Kesehatan. Kemenkes itu lebih ke medisnya, lebih ke apa ya istilahnya, kalau Kementerian Kesehatan itu lebih ke aspek medis. Tapi kalau Kemensos lebih ke Ambilin laptop saya. social functionnya, perannya, Iya. keberfungsian sosialnya Iya. gitu. Jadi tidak gizi ansih gitu. Tidak intervensi gizi ansih saja. Jadi semuanya ya. Cabut aja. Ya makanya gini, kamu buka aja dulu, cari yang dari Kementerian Sosial mana masuk, baru kita bisa bicara. Yang di PPT ya. Yang dari PPT, yang dari hasil penelitian. Tidak memperbaiki, datang ke Anggarwek ya. Rizky, kamu tuh belum sehat ya? Katanya kamu baru sakit Ya baru keluar Bu. dari rumah sakit, berarti kan tidak ngebuka tuh.
Udah kamu kan datang 3 kali ke saya. Gitu deh gitu. Bukan, kelihatannya masih nyodorkan kan iya we terus gitu. Jadi saya ngecoblak tuh kayak nambahin dosa karena saya tuh tadi ke si Ahmad pagi-pagi terus marah. Si Liberty saya marah-marah. Pas udah selesai marah, ibu dah saya ada yang ini. Mana 2 lembar, salembar nu salah nu di luhur. Teu beak dicarekan kali disodorkan nu kadua geura. Nu benerna. Ya ampun. Adik kamu waktu terakhir bimbingan diperbaiki kan? Diperbaiki Bu. Apa yang nah anggar kan nyodorkan eta kumaha sih? Ya soalnya kemarin tuh ya denger Rizky pakai yang Kemenkes aja. Iya, kalau tidak ada. Tapi kan waktu bimbingan terakhir sama Bu Teta dikasih materi banyak. Iya. Terus diarahkan pakai yang Kemensos. Nah, kamu sejak itu balik datang lagi kayak begini. Makanya saya berani nanya, ini kamu kan diperbaiki. Kamu ini tulisan saya loh. Iya. Yang terakhir bimbingan, kamu tuh belum dapat materi dari Bu Teta. Selesai bimbingan, Bu Teta ngasih beberapa materi, bahkan PPT, bahkan hasil penelitian, kau nggak tahu. Iya. Nih, saya kasihin lagi lah. Datang kia kayaknya aku mah. Waktu itu kan saya kasih tuh saya hapus karena ini jelas ini aksi perubahan perilaku pencegahan stunting. Ini Kemensos banget di sini. Saya kasihin ke Bu Diki. Saya harus ngomong apa? Tapi udah ngasih gitu. Artinya kamu datang saya atau enak ya filosofi si kabaya mau dipakai. Nanam pisang, jantung pisang yang ditanam ya. Pohon ya mau jadi ya. Masa kamu datang lihat masih ada coretan saya. Baik Ibu. Kamu emang malam-malam. Tadi aja guys malah ke si Liberty. Ini mah Texas banget loh. Yang Texas banget. Aksi hunting ya Bu. Iya. Itu mah gampang banget. Ngambil dari situ. Cuma saya hapus. Tapi kan Rizky udah berhasil ngedownload. Belum. Iya, waktu itu udah Belum ada. Bu, cuman di foto doang kan. Enggak ada di sini. Sok sebentar lagi saya hapus itu. Kamu harus lihat. Itu langsung kalau saya dikasih itu langsung 2 minggu itu udah jadi skripsina. Cuma saya nggak mau jadi balik lagi gini lagi. Kan masih disodorin catatan dari saya. Jadi saya kumanya. Cuma minta ketawa aja. Tuh ada model ekologi tentang interaksi perubahan perilaku dalam stunting. Tuh jelas banget itu mah peran Texas di situ. Tapi memang tidak ada yang sama persis dengan milikmu, dengan penelitianmu. Jadi harus diramu lagi. Itu yang disebut tapi kutipan tidak langsung. modalnya sudah ada itu. Kutipan tidak langsung Itu itu pekerjaan kalau sosial membaca kan? beberapa lembar Yang pencegahan stunting ya Bu. menyimpulkan. Iya kan sama dengan Ya. judulmu pencegahan. Tapi ini di stunting. sininya Kementerian Kesehatan juga Bu. Apanya? Kutipannya dari Kementerian Ini Kesehatan. kamu kan belum baca. Ini adalah laporan hasil penelitian milik Kementerian Sosial dengan Panoto Foundation. Dasarnya kalau stunting itu memang pekerjaannya si Kementerian Sosial. Kan kita tuh Kementerian Sosial tuh singgungannya dengan banyak pihak. Baik Ibu. Disabilitas, stunting, keluarga miskin itu kan bukan setting kita saja. Cuma yang harus diperhatikan itu cara menganalisis, cara sudut pandangnya adalah sudut pandang seorang pekerja sosial. Itu loh. Bicara tentang warga binaan koreksional itu kan bidang Kementerian Hukum dan HAM. Baik Ibu. Tapi dalam sudut pandang pekerjaan sosial itu apa peran kasusnya? Bicara tentang kelompok tani itu peran dan fungsi dari Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian. Pekerjaan sosial bisa di pemberdayaan kelompok tani, kelompok sebagai media pemberdayaan gitu loh. Jadi
di skripsi ini kalian harus bisa membingkai bahwa tulisannya ini adalah tulisan seorang pekerja sosial, prodi Ridaya Sos. Apa kekhasannya di perlindungan dan pemberdayaan? Jadi tulisannya menyinggung itu, perlindungan, pemberdayaan gitu. Jangan lompat pagar. Seolah-olah kamu itu ahli kesehatan, itu yang saya nggak mau. Baik Ibu. Ya? Ya Bu. Iya, lompat pagar. Ada yang skripsi tentang lompat pagar, saya nggak bisa lompat pagar, soalnya pagarnya tinggi. beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa bimbingan saya, dia bicaranya kelompok tani. Begitu selesai Bu Deki dari lapangan, dia itu seperti insinyur pertanian. Dia bicara tentang dempot, bicara tentang pupuk, bibit, bicara tentang cara menanam, panen. Kata saya, itu diajarinnya kapan ya, di mata kuliah apa ya tentang itu? Sama, ini juga tentang perspektif pekerjaan sosial. Kacamata yang dipakai, baju yang dipakai itu adalah baju kerja sosial. Kan di awal dalam mata kuliah HBSE, karena saya ngajar mata kuliah HBSE, saya gambarkan itu bagaimana singgungan cutting issue antara pekerja sosial, guru BK gitu ya, kemudian psikolog gitu kan, semua kan ngurus manusia, iya kan? Baik Ibu. Tapi orang kesehatan dia fokusnya ke kesehatan medis aja. Ke gizi ya Bu. Iya, kesehatannya, dokter. Kalau ada seorang nih didatangi guru, dia asesmennya apa, tentang apa? Coba Rizky, kalau saya si X, saya itu didatangi oleh guru, asesmen dia tentang terkait dengan profesinya apa? Kementerian Sosial. Ih. Apa? Guru. Nah, ada klien X nih didatangi guru, dia fokusnya kemana? Apa yang di-assessment oleh si guru itu? Murid. Iya betul, dia itu murid, tapi dia itu didatangi oleh guru. Apa yang di-assessment oleh si guru itu? Kepada siapa? Kepada dia, kepada si X itu. Sebagai seorang guru, ada didatangi itu satu guru, satu psikolog, satu pekerja sosial, sok. Dan didatangi itu si guru itu, si murid itu, anggaplah saya muridnya. Ada guru, Bu Deki, kamu Peksos, kemudian Wulan itu adalah psikolog. Assessment saya itu bicara tentang apa topiknya? Bu Deki sebagai guru, dia fokusnya ke mana? Pendidikan. Oke. Terus si psikolog bicaranya tentang apa? Mental. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Oke. Nah, pekerja sosial ngapain? Jangan sampai kamu mau lulus tapi nggak tahu kamu tuh harus ngapain. Tingkah Deskripsi ini loh digambarkan. tingkah lakunya Bu. Oke, tinggal laku. Terus apa lagi? Kedisiplinan. Oke, sebenarnya terkait itu. Nah, di deskripsimu, di subproblematik itu menggambarkan apa? Kesehatan Iya, ansih, kesehatan. kesehatan saja. Kamu diajarin nggak tentang gizi, mengukur gizi gitu? Enggak. Tapi apanya? Itu kayaknya yang harus Baik Ibu. dipelajari. Baca dulu deh. Ya. Saya harus sampaikan ini biar Rizky paham Baik Ibu. bahwa tulisan ini adalah tulisan sebagai seorang pekerja sosial. Sok lihat di situ. Berarti teorinya yang dipakai itu ganti aja, gitu aja. Baik Ibu. Nah, gantinya pakai yang teori tentang Kemen dari Kemensos. Sos, dari Kemensos. Ya, kamu nggak bingung ya? Baik Ibu. Baca dulu sebentar. Iya Bu. Kira-kira yang dari Kemensos isinya apa? Iya, iya. Di D13 ya, D13. Nah, yang biasa lapas aja dia. Perspektif Kemensos yang mana nih? Perspektif Kemensos. Perspektif Kemensos yang mana? Ini semuanya ini. Oh iya,
Ini. Ini itu dari Kemenkes. Heeh. Paling kemis berarti. Paling kemis berarti. Sok, udah. Kamu apa? Terakhir itu yang ini Bu, Kamu sampai jam 4 juga. yang judulnya saya salah, yang masih judul yang lalu udah diubah sama tambahin aspek indikator dan pertanyaan. Oh iya, ininya udah ya. Jadi Terus Oh, iya punten ya, Bu Wadir ya. Iya. Usaha. ini tuh apa aja? Padat nih kita semua. Kamis juga ada. Kamis bukannya Kamis mah cuma sampai jam. Kamis itu kan akhirnya penjelasan teknis WND itu kan jam 1 sampai jam 2. Jam 2.30 bimbingan pralapangan kedua. Jadi bisa tuh jam 2. Ini aja. Iya. bimbingan pralapanannya. Iya. Iya, bisa hari Kamis jam 2 gitu. Yang kemarin yang dioret-oret mana? yang ini sisa yang ini. Jadi ini Ya. Kalau yang ini kemarin udah sisa udah covernya bos. jam 3 sampai jam 3 ya kami dipadatkan jadi hari Kamis 2.30 Kemarin yang Oh, ya. indikator. Iya. Itu kan ya, mulai dari sini. Ada sosialnya kan? Iya. Langsung jadi 40 halaman. oh iya penjajakan Udah ya ininya mah tadi ke belakangnya kan udah ya kemarin ya. Iya. Yang belum tuh ininya ya. Iya Ibu. ini teh yang kaki Ya, sok. 15 15 16 Udah. Seperti apa? Kemarin protokolnya berarti itu masih bentuknya skripsi. Oh iya. Sama. Terus itunya? Kemudian diperlukan di bagiannya ada instrumennya. Bagaimana kamu? Betul. Oh iya, udah sesuai ya dengan implementasi ya. Terus ininya ini yang itu ini Jakarta Selatan itunya udah ada pedoman Jakarta Selatan wawancara itu belum. Kemarin kan sama kayak Ahmad Ibu minta saya bikin matriks dulu. Sudah. Oh ya udah. Terus Nggak bisa divalidasi Bu. oh sudah ya. Kemarin ada yang ini ya. Ada yang sudah valid. Tapi itu nggak apa-apa Bu. Kan dari 48 pertanyaan ada Apa, Bu? 3 yang tidak valid. Nggak apa-apa, Bu. Buang aja jadi 45 aja. Kalau Ada berapa saya poin? langsung uji keterbacaan. Yang pencegahan stunting. Ini udah halaman Dari wali asli udah Coba ada ini. isi ada pertanyaannya, tapi kalau yang kepala sekolah ada satu pertanyaan, Halaman. tapi itu cuma mengganti satu kata sih Ya. Oh ya udah. Iya kan yang ya halaman 10. yang paling bawah. Bisa lah. 1000 hari Ser- pertama. 1000 hari pertama kehidupan 2 Ah gimana? asupan gizi seimbang. asupan gizi seimbang 3 ya. Ini Gizi untuk anak. Kuanti ya. Pola hidup bersih pola hidup bersih. ya. 3 4 3 Akses air bersih. akses air bersih kayaknya itu deh. Ya. Nanti Iya, sok-sok udah. indikator-indikatornya yang ABC ABC nya ini dijadikan aspek-aspek dalam Iya pedoman udah. wawancara. Sok.
lap aja. Yang mau ditanyakannya ini. Oh baik Kalau ibu. tanda tangan Nggak nggak boleh usah. membuang air. Ini tuh jadi Bilang aja ke indikator bosnya tuh si sudah Ahmad. Jadi bikin. instrumen. Jadi instrumen besarnya ada indikatornya, aspek-aspeknya itu nanti yang ditanya. Baik Iya ibu. iya. Ya, kami juga gitu. Kamu tuh gaul tuh. Ngobrol, diskusi Iya, dengan Bu. teman-teman lah untuk uang sendiri aja. Kemarin habis bimbingan langsung dirawat ibu. Terakhir bimbingan. Dirawat lagi? Iya. Jadi kedua Karena kali. karena trombositnya turun. Oh, kamu trombosit turun setelah kamu kan pertama dirawat tuh. Heeh. Terus ketemu saya, Ya, bimbingan. bimbingan. Kemarin dirawat lagi. Iya. Oh, Sudah sama ibu belum ini pantas baru. kamu nggak fokus ya. Heeh, jadi dia Ya Bu Dena kayaknya ini aja ya. Masuk ke yang Daripada ini. menena ngehuleng wae. Jadi nggak kapan ke lapangannya. Jadi yang ini kayaknya nih nggak halaman 10 kayak tadi teh. Ya, Ya, dari halaman 10. yang halaman 10 yang paling bawah ya. Ya, Jadi 1000 hari berkaitan pertama dengan kehidupan beberapa hal yang berkaitan ini bukan dengan 1000 hari pengetahuan pertama, dengan kemudian stunting. asupan gizi seimbang itu bukan. Yang ketiganya pola hidup bersih dan sehat. Yang 4 akses air bersih. Itu bukan. Pencegahan untuk pencegahan stunting. Kelihatannya dia bingung. Kalau ini makan kalau yang dari Kementerian Kesehatan kan bicara tentang makanan tambahan ya. Kemudian gizi. Terus apa ini pemantauan pertumbuhan, yang keempat pelayanan kesehatan. Kalau yang dari Kemensos kayaknya itu deh. Satu tadi apa? 1000. 1000 hari pertama. Ya, 1000 hari pertama. itu seberapa hari? 3 tahun. Ya 3 tahun pertama. Balita, sebenarnya sebelum balita bisa proses ke balita. Terus yang kedua, nah nanti ada itunya, Asupan gizi indikatornya. seimbang. Yang kedua asupan Asupan gizi Gizi yang seimbang. seimbang. Nah itu kayaknya itu deh dari versi Kementerian Sosial. Terus yang keempat, yang ketiga Ini kalau pola hidup kalau bersih. menurut saya nih, jadi pencegahan stunting itu satu, bagaimana pengetahuan dalam pencegahan stunting. Nah si pengetahuan tadi urai Nubi. Iya, jadi bukan bukan menyebutkan itu, tapi bagaimana Direkam. Bagaimana pengetahuan dalam pencegahan stunting? Pengetahuan tentang Yang apa? tadi yang itu Tentang gizi aspek-aspeknya. seimbang, tentang Itu nanti asupan, di pedoman wawancara. tentang 1000 hari pertama, tentang MPASI, itu pengetahuan tentang pola hidup Baru satu sehat. pertanyaan Itu tuh itu. dari bagaimana pengetahuan pencegahan stunting. Itu atuh saya Oh, yang lihat kedua. Terus yang kedua, nah ini pengelolaan air minum. Air minum itu masuk dari pengetahuan. Nah terus yang kedua aja apa coba? Pengetahuan, terus bagaimana? Jadi itu tuh baru satu Aspek, iya. Bagaimana pengetahuan, bagaimana Bu, kelak sekedap. Bu Denti, kelak sekedap. Bu Denti. Bu Ati. Ke Bu Denti yang terkait dengan kamu begini berapa kali kamu datang masih ngasih yang catatan yang begini. Bu Denti. Supaya kamu yakin nulis rumusan masalah itu benar, ada Ini kuncinya kan di situ. sebentar. Ya, saya akan lihat di sini. Bagaimana pengetahuan keluarga dalam gitu pencegahan stunting. Nanti yang ditanyakannya ini Pengetahuannya itu yang tadi. pengetahuan tentang apa tadi? Bagaimana pengetahuan Gak apa-apa ibu. Sudah berapa ya? Jam 12.15.
Ya, bagaimana pengetahuan? Yang di halaman berapa ya, Bu? Kamu mau dikudikin halaman anak. Bagaimana pengetahuan Halaman remaja? 10. Oh, di halaman 10. Makanya cek saya catat bantuan amat, bantuan daripada dia nanti pingsan, pusing sendiri. Dalam pencegahan stunting. Begini, bisa memperbaiki Pengetahuan tentang tadi itu yang Kak Bu Deki sampaikan tadi. pengetahuan dalam pencegahan stunting. Meliputi. Nah, ini Ini nggak ada tengahnya Bagaimana lagi. pengetahuan? Tuh minta ke Padian. Minta. Sok mintain. Ini Bu, Oh iya. ada kertas. Meliputi nah, beberapa hal tentang pengetahuan tuh ini yang tadi 1000 hari pertama, Iya gitu. 2 asupan gizi seimbang. Itu pengetahuan. Oh, tulis supaya kamu bisa ada dasarnya nanti nulis dulu. 1000 hari pertama. Bagaimana pengetahuan tentang stunting? Isinya 1000 hari pertama. Bagaimana pengetahuan tentang pengetahuan keluarga tentang pencegahan stunting. Gitu Tentang pencegahan atuh. stunting yang meliputi Nah. Jelas itu enggak. Gampang-gampang kita selesai. meliputi 1000 hari pertama. Kehidupan. Apalagi Kehidupan. asupan gizi seimbang. Pola hidup bersih dan sehat. Akses. Nah, ini yang terkait dengan Kemensosnya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilan ya, penanganan. Kan tadi pengetahuan tentang itu bagaimana penanganan anak stunting. Jadi aksinya ya, apa yang dilakukan. Terus bagaimana pengasuhan anak dengan stunting. Di situ meliputi stimulasi psikososialnya. Gitu. Udah sampai situ aja. 3 aja berarti pertanyaan. Iya. Termasuk juga di pengetahuan itu pengetahuan tentang layanan penanganan anak stunting. Jadi ke puskesmas, ke Iya, Bu. bidan gitu Itu ya. mungkin yang pengasuhan bisa dimaknai sebagai Layanan layanan ya boleh. Bagaimana keluarga mengakses layanan untuk penanganan untuk pencegahan stunting gitu aja deh. Udah ke situ. Udah 3 aja. Tapi untuk supaya sama naik ke konsepnya, pemberian layanan, garis miring, misalnya pengasuhan gitu tadi. Iya. Jadi suka ditanya ini dari mana? Ini ngambil breakdown dari ini pengasuhan. Pengasuhan itu termasuk sebagai layanan. Layanan, garis miring, pengasuhan, mungkin begitu. Tuh ini kan tuh. Mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan. Tuh lihat tinggalin Rizky tuh ada di sini. Mendukung. Kamu kan udah ngambil kajian anak, saya udah ngasih tahu itu di PPT nomor 7 pertemuan ke-7 ada. Nggak dikasih, Bu. Kan Kan nggak sama ibu. Sama ibu enggak kan? Kajian anak enggak sama Bu Oci. masa nggak dikasih. Enggak, Bu. Di grup Termasuk nih lihat optimalisasi bansos, bawa ke fasilitas kesehatan itu kan. Jadi maksud saya tuh warna-warna Kemensosnya tuh muncul begitu loh.
Apa ini juga harus saya kasih kepada dirimu? Nih strateginya apa tuh, tinggal udah ayo Didi. Tapi kayaknya kuliahnya emang sama Bu Oci mungkin ya, kalau benar kami jujur, Ya. mungkin materi ini Bu Enggak ada. Bu Oci juga dia dikasih saya, ada pasti. Soalnya dilihat di grup nggak ada dokumennya. Enggak. Besok saya kasih aja. Besok kalau balik ke saya harus benar, udah saya kasih hasil penelitiannya, udah saya kasih PPT-nya. Kiraku salah wae. Gini aja, kamu kelihatan bingung nih. Sekarang mah kan kamu harus jalan di tempat ya. Kalau kamu Iya. begini masih nanar bingung, apalagi suruh baca, apalagi kamu masih kurang sehat ya. Tadi si Ahmad kan ngebantu tuh. Nah, udah aja kayak gitu aja. Catatan si Ahmad tuh. Itu masukkan di Problematika. masalah. Udah aja gitu. udah gitu aja. Rumusan masalah itu kuncinya. Kalau rumusan masalahnya salah, bab 456 deh salah. Jantungnya, Bu. Terus untuk mengantarkan peneliti membuat rumusan masalah, sebelum ke rumusan masalah, teori atau konsepnya masukkan di atas. Baik, Ibu. Teorinya pakai yang Lebih ya. barusan. Ya, sok saya kasihlah. Itu aja. Kasihlah ke kamu, khusus untuk kamu. Daripada kamu nggak maju-maju, Bisi kita orang pingsan. lain udah ke lapangan. Si pingsan, ya saya kasih waktu. Tuh, dikasihin aja. Cek di foto. Foto. Foto aja. Kebaca deh. Oh, Disalin aja, disalin. Jadi Kata bisi aku mah tulisan mending Ahmad diketik. kebaca nanti Sok salah. diketik. Diketik aja, jadi kamu nggak pusing. Kalau ini kan bingung lagi. Sok bantuin aku perketikan dirinya. Sini atau aku Nah, kirimin ke WA. yang teori ini ganti sama yang teorinya yang barusan. oh baik, Yang Bu. dari Kemensos Ya. itu. Nanti rumusan masalahnya yang itu, gitu aja. Sederhana kan ya. Sederhana. Tah, saya kasih udah sok tah. Sok, udah. Iya, Bu. Makasih, Bu. Udah. Tapi nulisnya bagian kamu ya. Iya, Bu. Rapi-rapikan, saya udah ngasih bahannya, udah Baik, ngasih Ibu. petunjuk di situ. 3 aja pertanyaannya. 1, bagaimana karakteristik anak stunting di Cipamokolan? 2, bagaimana pengetahuan keluarga? Sok, direkam. Udah. 1, sok. Bagaimana Pertanyaan karakter- Ini penelitiannya. pakai judul. Rumusan penelitian. 1, bagaimana karakteristik anak dengan anak stunting di Kelurahan Cipamokolan? 2, bagaimana pengetahuan keluarga dalam penanganan dalam pencegahan stunting? 3, bagaimana penanganan stunting ya yang dilakukan oleh keluarga? Yang keempat adalah bagaimana pengasuhan, akses layanan dan pengasuhan anak stunting. Udah. Teorinya masukkan di situ. Bagaimana pengasuhan termasuk di dalamnya adalah layanan. Udah. Hak itu jadi kudu Nah, Baik, itu Bu. kan masukkan di situ, ganti kita pakai Iya. Kemenkes ya. Iya, Bu. Ganti ku itu. Itu teori yang tadi. Ya, kasih sumbernya, jangan Ya, lupa. baik. Sumbernya dari mana itu? Baik, Udah. kirim. Tok, kasih. Bagaimana? Bantu, ah. Karakteristik anak, pengetahuan keluarga, penanganan stunting yang dilakukan keluarga, sama pengasuhan dalam proses layanan. pengasuhan itu di dalamnya ada layanan. Ada layanan. Akses layanan salah satu pengasuhan ya. Sok Baik. udah. Jadi supaya nanti kalau ditanya, ini dari mana sumbernya, dari sini maritnya, dari teori konsep itu gitu. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Kamu harus selalu bisa menjawab dan berdasar kepada teori, konsep atau aturan-aturan. Dibentuknya di mana? Di Karanganyar, Bu. Oh ya udah sok. Tadi itu uruskan bikin. Iya. Kamu berangkat. Maksimal 1 bulan ya, Bu. Iya, kalau bisa kurang dari itu 3 minggu lah. Iya. Ahmad berangkat kamu pulang. Ke Makassar ya. Kalau Iya, kata Bu. kata kawan. Awal akhir April. Temui Bu Nining. Bu Nining itu kabar terunya. Iya, Bu. Tapi Bu Nining di SRM ada.